kita tampilkan sebuah hiburan lagi sebelum kita nanti sholawatan bareng-bareng. Tari Islami dari siswi kelas 5. Bisa pindah-pindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk siswa-siswi kelas 5. Baik, untuk acara berikutnya dimohon untuk anak-anak yang masih ada di luar silakan ke dalam. Kita akan bersolat bersama kepada Nabi Muhammad SAW. Kita memohon syafaatnya supaya apa yang kita cita-citakan tercapai. Berikutnya yaitu pembacaan salawat Nabi oleh Jamiah Hadrah Masjid Bakal Ibadah. Pada yang bertugas anak-anakku dipersilakan untuk naik ke atas pentas. Bayang, anak kita tenang sejenak, kita khidmat sejenak, kita bacakan sholawat kepada Nabi Muhammad, kita undang beliau hadir di aula ini untuk bersolawat bersama-sama, karena kita yakin ketika kita bersolawat dimanapun, disitulah Kanjeng Nabi Muhammad akan hadir. Maka dari itu mohon untuk khidmat sejenak, bersolawat sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Ya Rabbi
وعيدة وبقاء وأنت في السماوات وتأتي الملائكة تقديرا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فلم تزل أمه تراءت وأمر فقده وقتله إلى نهاية ثمان عمره ولما اشتد بها القلب بإذن رب الخلق بدأت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في نهاره مع القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
Jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya tepuk semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lemas ya? Yang semangat ya? Semangat sebentar lagi. Pak Guru doakan yang jawab salamnya Pak Guru jadi anak yang soleh soleha. Jadi anak yang kaya. Kaya harta. Kaya amal. Kaya hati. Kaya ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Qabil. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Amma ba'du. Yang saya takdimi kepala sekolah Wetan 4 Kalbar Bapak Hairul yang kami hormati, segenap Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf dan yang kami hormati, Bapak Ibu Komite Sekolah SD Perkeruwetan dan juga anak-anakku yang saya banggakan, saya sayangi dan saya cintai. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah sehingga bisa memperingati peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Walaupun Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal berapa? Hah? Sekolah aku ya. Hah? Iya, tepatnya pada tanggal 27 Rajab beberapa minggu yang lalu. Jadi agak aneh tidak apa-apa, yang penting kita sempat merayakan. Mudah-mudahan hari ini kita yang panas-panasan, betul? Panas ya? Iya. Sumuk, betul? Nah, tapi nanti diganti oleh Allah nanti di padang mahsyar yang panasnya hanya sejengkal matahari itu. Insya Allah nanti kita dengan barokah merayakan ini kita merasakan dingin nanti di sana. Amin Allahumma. Anak-anak yang dibanggakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira Pak Guru boleh bercerita ya? Boleh atau tidak? Boleh ya, sebentar saja, mudah-mudahan nanti ada manfaatnya. Anak-anak, Pak Guru cerita sedikit saja tentang Isra wal Mi'raj. Nah, kira-kira kalian tahu Isra Mi'raj itu apa artinya? Ada yang tahu? Ya, mungkin ada yang tahu, ada yang tidak. Isra wal Mi'raj itu anak-anak, itu sudah dijelaskan oleh teman kalian Cynthia dan juga Sasa tadi di dalam surat Al-Asr 15 itu, bahwa Isra itu perjalanan, ya, jalan-jalan, melaku-melaku itu. Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram di Mekah kemudian menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Itu namanya Isra. Kemudian Mi'rajnya itu adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa menuju langit ke-1, langit ke-2, langit ke-3, langit ke-4, langit ke-5, langit ke ya. Kemudian menuju Sidratul Muntaha dan akhirnya bertemu dengan Zat. Kaget. Zat yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana Rasulullah ketika perjalanan itu di langit 1 sampai 7 bertemu dengan para nabi-nabi. Kemudian diberikan kesempatan oleh Allah untuk melihat indahnya surga. Siapa yang pengen ke surga? Mudah-mudahan kita disampaikan ke surga. Amin Allahumma. Diperlihatkan ke neraka juga Allah itu ya. Jadi luar biasa bagaimana di sana keadaannya. Kemudian pertanyaannya adalah,
Dapat apa Rasulullah ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Ada yang tahu? Ya, apa? Iya, cerdas. Jadi Allah memerintahkan Rasulullah itu perintah sholat berapa kali? Berapa kali? 5? 50? 55? 17? 17 ya? 5, 17, apa 50? Jadi perintah awalnya itu adalah 50 kali. 50 kali, Masya Allah. Ini kalau 50 kali ya dihitung-hitung ini. Kalau kami misalkan sholat 50 kali sehari, itu berarti 1 kali 24 jam, 2 jam sholat anak-anak. Habis makan, enak-enak makan kami sholat. Mari makan, mari mana turu. Lah enak-enak turu dipanggil lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat mana? Mari mana, mari turu. Mabar masih ini kami ya. Mabar apa mabar? Iya, mabar. Enak mabar. Nyampe 2 jam. Asyhadu an la ilaha illallah. Panggil lagi anak-anak. Mari mana, mari mabar apa? Kepes. Kepes sedang kepes ini ya. Jadi 2 jam itu kita keberatan ya. Jadi sangat cepat sekali itu berkali-kali. Nah, kemudian apakah Rasulullah itu menerima perintah 50 kali? Menerima. Awalnya begitu. Lalu Rasulullah itu turun ke langit ke 7. Kemudian langit ke 6. Dan di sana bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Musa pintar. Nah, Nabi Musa matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau dapat apa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah, ya Musa, saya mendapatkan perintah sholat sehari semalam 50 kali. Astagfirullah. Kalau manusia begitu ya. Ini kalau Nabi Musa enggak gitu sebenarnya. Ya Rasulullah, sungguh umatmu tidak akan mampu melaksanakan 50 kali. Naik, minta keringanan. Dipikir-pikir sama Rasulullah. Ya betul ya. Benar ya. Hari naik Rasulullah kepada Allah lagi. Ya Allah, minta diringankan ya Allah. Akhirnya dikurangi menjadi 5 menjadi 45. Turun lagi ketemu dengan Nabi Musa. Berapa sekarang ya Rasulullah? 45. Naik lagi ya Rasulullah. Nggak mampu 45 kali. Naik lagi Rasulullah. Ketemu sama Allah. Matur, ya Allah, ringankan ya Allah. Dikurangi 5 menjadi 40. Turun lagi ketemu dengan Nabi Musa. Rasulullah, umatmu gak akan mampu 40. Naik lagi. Mana naik lagi ya. Kemudian Rasulullah matur, ya Allah, minta keringanan ya Allah. Dikurangi lagi sama Allah. Berapa? 5 menjadi 35. Turun lagi ketemu Nabi Musa. Berapa sekarang? 35. Naik lagi Rasulullah. Naik lagi. Pokoknya gitu, naik turun, naik turun, naik turun. Akhirnya tinggal 5. Turun Rasulullah ketemu dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa bilang, ya Rasulullah, naik lagi lah engkau. Sungguh umatmu tidak akan mampu 5 kali sehari semalam. Buktinya masih ada yang bolong-bolong, betul? Masih ada yang tidak sholat, betul? Iya. Kemudian apa dikatakan Rasulullah? Ya Musa, sungguh aku sudah malu minta lagi keringanan. Sudah 5, minta berkali-kali, tidak mau Rasulullah. Akhirnya turun Rasulullah ke langit ke-5 sampai ke 1 ke dunia, dan disampaikanlah perintah sholat kepada umat Islam, termasuk kepada kita. Oleh karenanya Isra wal Mi'raj itu sebenarnya adalah hari ulang tahun sholat. Makanya ayo anak-anak yang belum sholat, mulai sekarang sholat. Yang masih bolong-bolong disempurnakan menjadi 5 waktu. Siap? Iya. Karena apa? Karena sholat itu adalah awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah. Amalan yang pertama kali dihitung nanti di hari kiamat adalah sholat. Jadi kalau ada orang
tidak sholat, maka nanti bisa berakibat ibadahnya sia-sia. Apa keterangannya? Fa'in soluhan lahu sa'iru amali. Jika sholatnya seseorang bagus, maka ibadah yang lain ikut bagus. Fa'in fasadat sa'iru amalihi. Dan jika sholatnya buruk, maka ibadah yang lain juga buruk. Ya. Sasa, puasa, iya Pak, alhamdulillah Pak. Sudah sholat? Belum Pak. Sia-sia puasanya. Kamil, sudah haji? Alhamdulillah Pak, haji 20 kali Pak. 20 kali. Amin, itu Rabil, ya. Tapi sholat Bel? Enggak Pak, alhamdulillah. Ya sia-sia ibadah hajinya. Makanya harus sholat. Ya. Siapa yang di sini pengen masuk surga? Katakan. Siapa yang di sini pengen ketemu dengan Rasulullah? Katakan. Siapa yang di sini pengen berada di surga dengan Rasulullah? Semuanya pengen ya? Caranya bagaimana kalau pengen itu semuanya? Harus sholat, ya. Jadi harus sholat. Baju baru Allah. Bisa lagunya? Saya baju baru. Disayang ibu. Disayang guru. Dipukul palu. Alhamdulillah juga ternyata. Pintar baca Quran. Jadi anak dermawan. Sayang teman. Dicium macan. Dicium macan. Ya. Ya. Itu macannya itu. Pintar ngaji. Jadi santri. Jadi anak berprestasi. Ditendang sapi. Alhamdulillah ya. Ditendang sapi juga. Rajin ibadah. Rajin sekolah. Jadi anak soleh-solehah. Nyemplung sawah. Syukuri nyemplung sawah. Ya. Saya angkat tangannya. Ya. Ikuti saya. Aku harus sholat. Aku harus sholat. Aku amin Allahumma amin. Sekarang berdiri semuanya, berdiri biar gak pegelino sakit oceh kalau gitu ya. Sakit sontuk ya, ada sakit sontuk gitu. Nah berdiri ya, berangkat diangkat kakinya. Jadi anak hebat. Semangat, belakang, Ramil, semuanya ikut nih. Kita afirmasi, jadi katanya kan setiap kata itu doa, betul ya? Betul ya? Masya Allah, betul semuanya. Betul semuanya. Lagi, rajin membantu orang tua, patuh sama guru, sayang teman, sayang guru, sayang orang tua, sayang orang hutan. Alafku orang hutan ya. Iya, alhamdulillah ya. Oke, semuanya tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, duduk sini buat kita kedua tangannya. Iya, diam semuanya. Kamil,
Iqmal, Rizky. Diangkat kedua tangannya, amin yang serius, gak usah keras-keras, amin. Nah, bisa gitu, amin. Sambil di dalam hati, kabulkan ya Allah, gitu ya. Siap? Ya, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allah ampunilah dosa umat Nabi Muhammad. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad. Ya Allah, kasih sayangilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur umat sayyidina Muhammad. Ya Allah, sempurnakanlah kekurangan umat Nabi Muhammad. Allahumma jumhur umat sayyidina Muhammad. Ya Allah, sempurnakanlah, tutupkanlah aib dari umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih umat sayyidina Muhammad. Ya Allah, sehatkanlah umatnya baginda Nabi Muhammad. Allahumma fa umat sayyidina Muhammad. Ya Allah, jagalah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan wa fir lana dzunubana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban ini dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Ampuni dosa-dosa kami. Rabbana ja'alna muqimus shalah wa min dzurriyyatina Rabbana taqabbal minna. Ya Rabb, jadikanlah kami orang-orang yang suka, yang senang, yang cinta kepada sholat, pun juga keturunan kami. Maka ya Rabb, kabulkanlah doa kami. Jazakallahu an sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian dari Pak Guru dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.